Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kami kita bersyukur semuanya karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sebagai saudara seiman. Amin. Tuhan sudah memberikan pagi yang cerah, memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk kita beribadah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita secara masing-masing. Kita pejamkan mata kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa dan juga mari kita bersatu teduh sejenak kepada Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kau telah memberikan kami kesehatan, Kau telah memberikan kami kehidupan ya Tuhan. Setelah kami tidur tadi malam itu Tuhan, kami masih bisa membuka mata kami, masih bisa melihat keluarga kami, bahkan bisa datang ke Alberta ya Tuhan. Ini sebuah mukjizat yang Kau telah berikan kepada kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu pada kesempatan pada hari ini kami ingin menyatakan kerinduan kami ya Tuhan, untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama-Mu dengan suara-suara terbaik yang kami akan berikan kepada-Mu, Raja segala raja. Hanya Kau yang layak disembah. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Hatiku rindu
Mari nyatakan
berikan hanya kepada Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pemulihan akan terjadi, harapan baru akan terjadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, sudah mulai ramai. Mari kita beri salam dan senyum kepada kiri kanan depan belakang. Wujudkan syukur kita bertemu dengan saudara seiman. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari semua jemaat LBK kita bersuka cita, berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita. Kenapa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Mari kita katakan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Teman sebelah kanan saya, mari kita bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Teman sebelah kiri saya, citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citakan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citakan. Haleluya. Coba kiri kanan depan belakangnya, siap memuji Tuhan lebih? Amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari berikan pujian yang terbaik dan tertinggi untuk
Raja segala raja. Pujilah namamu Yesus, pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara amin, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah agar Kau penuh keagungan Yesus, agar Kau penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan Kau beritahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Baik ke Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Setelah dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, saya sangat bersyukur melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan boleh berubah, semuanya boleh berubah, tapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Mari
hidup kita selalu menggenapi apa yang Tuhan mau, apa yang direncanakan Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, saya berserah kepada hamba-Nya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kami datang dengan hati penuh pengucapan syukur menghadap hadirat-Mu. Saat-saat ini adalah saat-saat yang menyenangkan bagi kami semua ya Bapak. Kalau kami bisa berkumpul bersama, beribadah bersama,
bersekutu bersama kepada Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini, buat perkenanan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya suara kami telah menyenangkan hati Bapa. Saatnya Bapa, kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kebenaran firman-Mu itulah yang menuntun kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itulah yang akan mengajarkan kami. Kebenaran firman itulah yang akan membawa kami bisa semakin dekat kepadamu. Karena itu di pagi ini, di saat ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nasihati kami, ajar kami, bahkan tegur kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar seluruh hidup kami boleh berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini. Kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran dan isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Selalu luar biasa. Anak Tuhan pasti luar biasa, karena Yesus kita selalu luar biasa. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang perkataan Yesus yang terkadang sulit untuk dimengerti. Karena kalau kita baca Alkitab, kita pasti akan menemukan beberapa kata yang Yesus sampaikan, Yesus ucapkan. Kalau kita nggak benar-benar mendalaminya, kita nggak benar-benar memahaminya, kita akan sulit untuk mengerti. Untuk itu kita akan buka dulu dari Injil Lukas. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama, hanya 2 ayat saja. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Sudah ketemu? Amin. Di ayat sudah ada. Kita akan baca bersama-sama ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang berkata kepada dan siapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Amin. Saudara, saya percaya waktu Yesus berkata seperti ini pada saat itu, banyak orang akan terkejut. Sama waktu saya pertama kali baca firman Tuhan, dulu saya belum belajar, belum sekolah teologi. Waktu saya baca perkataan Yesus ini, saya kaget, saya terkejut. Ini peristiwa ini terjadi kalau saya pelajari dari urutan Alkitab ya, itu kurang lebih waktu itu Yesus sempat diundang sama orang Farisi. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Diundang sama orang Farisi untuk makan, rame-rame makan. Dan dalam waktu perjamuan makan itu, Yesus sempat membuat satu mujizat. Mujizatnya apa? Dia sembuhkan orang yang sakit busung air. Sakit busung air, tahu ya? Itu biasanya perutnya gendut, perutnya besar sekali karena isinya air semua. Kalau diketok sama dokter tuh bunyinya duk 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 duk. Ya seperti air gitu. Nah, Yesus buat mujizat menyembuhkan itu. Setelah Yesus menyembuhkan itu, selesai makan-makan, mungkin beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian Yesus pergi dari rumah orang Farisi itu. Waktu Yesus pergi dari rumah orang Farisi itu, banyak rombongan ikut Yesus. Banyak rombongan ikut Yesus. Yesus sambil berjalan begini, tiba-tiba di satu tempat jalan gimana, Yesus berhenti, Yesus berbalik. Waktu Yesus berbalik, Yesus bilang, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia nggak benci papanya, dia nggak benci ibunya, dia nggak benci istrinya, dia nggak benci anak-anaknya, dia nggak benci saudaranya laki-laki, nggak benci saudaranya perempuan,
bahkan dia nggak benci jiwanya sendiri, dia nggak layak jadi murid. Saya bayangin peristiwa itu terjadi. Saya pikir ini pasti banyak orang kaget. Karena apa? Karena orang yang ikut Yesus itu kan macam-macam pikirannya. Orang yang ikut Yesus macam-macam keinginannya. Mungkin pada saat itu orang yang ikut Yesus ada yang ingin minta kesembuhan. Waktu Yesus berbalik begini, dia berharap mungkin Yesus bilang apa? Saudara-saudara, siapa yang sedang sakit penyakit, siapa yang ingin disembuhkan, maju ke depan. Seperti kalau dalam KKR kan biasanya, siapa yang mau disembuhkan, maju ke altar depan. Siapa yang ingin didoakan, maju ke altar depan. Tapi kenyataannya Yesus nggak ngomong begitu. Yesus bilang kalau seorang mau ikut aku, dia harus benci papanya, mamanya, istrinya, anak-anaknya, bla 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 bla. Enggak seperti apa yang diharapkan. Pasti kaget. Belum lagi kalau orang yang memang dalam rombongan itu ada yang ikut Yesus, pengen dia ngedengerin nasihat Yesus gitu. Wah, jangan Yesus. Kan Yesus selama ini ngasih nasihat, ngasih wejangan itu kan sejuk, enak didengar, tentang kasih. Tentang kasih seperti khotbah di bukit, berbahagialah. Itu kan sangat bertentangan dengan hukum Taurat yang ada. Mungkin orang yang ingin mendengarkan hal-hal seperti itu juga pasti kaget. Kok kali ini Yesus ngajarinya, jikalau seorang ingin mengikut aku, dia harus benci papanya, mamanya, istrinya, anak-anaknya. Pasti kaget. Belum lagi saya pikirkan, kalau ada orang yang ikut dalam rombongan itu orang yang ikut-ikutan aja, yang belum mengerti dan belum mengenal Yesus. Dia nggak tahu Yesus ini siapa. Pasti dia berpikir, ini nggak salah nih. Ini guru nggak salah nih ngajarin begini. Mau mengikut Yesus aja disuruh benci papanya, benci mamanya, benci orang-orang yang dekat sama kita, benci sama orang-orang yang menyayangi kita. Ini ajarannya gimana ini selanjutnya? Ini kan bukankah kata-kata seperti ini mengajarkan kita untuk jadi orang futhau, untuk jadi orang yang nggak tahu kamsi sama orang tua, orang yang nggak tahu budi sama orang-orang yang kita hormati, kita sayangi. Benar nggak saudara? Bisa nggak orang berpikir seperti itu? Bisa, pasti bisa. Sebenarnya apa kata yang membuat perkataan Yesus yang Yesus sampaikan ini begitu, boleh dibilang menyakitkan, nggak enak didengar di kuping? Kata apa? Kata benci. Yesus bilang tuh kata benci. Tapi sebenarnya saya akan jelaskan sedikit. Kata benci yang Yesus maksudkan itu bukannya benci seperti manusia, benci yang disertai emosi, benci yang disertai oleh amarah. Gue benci bener sama tuh lelaki. 2 minggu yang lalu baru aja dia nembak gue. Dia bilang aku jatuh cinta padamu. Wah, ini ICNP. Hatiku, pikiranku udah tertawa dengan senyummu. Engkau begitu indah, engkau begitu cantik, begitu tersenyum. Engkau diciptakan untukku. Udah jadi belahan jiwaku. Oh, dia rayu aku luar biasa. Dia rayu begitu indah sampai aku nih terlena. Terus dia tembak aku jatuh cinta. Akhirnya saya terima. Jumat kemarin amprokan di mall. Dia lagi jalan sama kolong wewe. Itu selendotan begitu. Aduh, rasanya hati ngelihat begitu. Kayak diiris-iris. Dia pura-pura nggak ngelihat, nggak kenal lagi sama saya. Waduh, benci bener sama itu orang. Benci sekali sama tuh lelaki mata keranjang. Nah, ini benci manusia. Ini benci yang disertai emosi. Ini benci yang disertai amarah. Tapi yang Yesus maksudkan, kata benci itu bukan benci yang seperti ini. Kata benci yang Yesus maksudkan itu seperti sebuah kata kiasan. Yesus itu cuma mau katakan waktu Yesus mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku, dia nggak benci papanya, dia nggak benci ibunya, dia nggak benci istrinya, dia nggak benci anak-anaknya, dia nggak benci saudaranya laki-laki atau perempuan, dia nggak layak jadi muridku. Itu Yesus cuma ingin katakan, kalau engkau ingin datang kepadaku, engkau harus mengasihi aku
melebihi daripada orang-orang yang dekat denganmu. Jadi kasih kita kepada Yesus itu harus lebih daripada kasih kita kepada papa, kepada mama, kepada istri. Itu yang Yesus ingin katakan. Dengan kata lain, Yesus itu ingin menyampaikan, aku ingin jadi di atas segalanya di dalam hidup kamu. Ini yang Yesus mau. Nats yang kita baca, firman yang kita baca, ini ditulis oleh Alkitab dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini diterjemahkan oleh LAI. Tapi kalau saudara mau sedikit teliti, mau suka lihat-lihat Alkitab terjemahan lain, itu ada Alkitab terjemahan lain yang saya pernah baca, isinya bukan membenci yang Yesus katakan, tapi meninggalkan, menomorduakan. Jadi kata-kata yang saya baca itu jauh lebih halus yang Yesus katakan. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia harus meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya, dan bla bla bla. Ada lagi yang katakan, jikalau seseorang datang kepadaku, ia harus menomorduakan papanya, mamanya, istrinya, dan bla bla bla. Jadi kata-kata Yesus itu terdengar lebih enak di kuping, terdengar ya tidak terlalu tajam di telinga kita. Hari ini saya akan bahas bukan mengenai kata benci ini, tapi maksud dibalik kata kiasan kata benci ini, bahwa Yesus kepingin supaya kita mengasihinya, menjadikan dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita? Pertama yang harus saudara lakukan, jadikan dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kalau kita ingin mewujudkan apa yang Yesus katakan, mau menjadikan Yesus di atas segalanya dalam hidup kita, nomor satu yang harus kita lakukan, jadikan dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saya percaya semua di sini sudah mengerti arti kata prioritas. Benar ya? Prioritas itu adalah sesuatu yang harus kita dahulukan, yang harus kita utamakan dibanding dengan hal-hal yang lain. Itu prioritas. Jadi Yesus itu harus selalu didahulukan. Yesus itu harus selalu diutamakan. Yesus ini pernah, waktu Yesus hidup, Yesus pernah mengajarkan kita tentang hal prioritas ini. Waktu kapan? Waktu dia lagi menasehati tentang kekhawatiran. Kamu jangan khawatir tentang hidupmu. Kamu jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan. Kamu jangan khawatir tentang apa yang kamu minum. Kamu jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Itu ada di Matius 6. Kalau saudara baca, sebaiknya pulangnya kita baca, nanti pulang saudara baca lagi. Itu Yesus katakan. Terus Yesus kasih perumpamaan. Coba lihat burung di udara. Itu burung nggak pernah nanam. Itu burung nggak pernah menuai. Bahkan itu burung nggak pernah mengumpulkan di lumbungnya, makanan di lumbungnya. Tapi Allah tetap pelihara tuh. Lihat bunga bakung yang di padang katanya. Salomo dengan segala kemegahannya, segala kemewahannya, dia nggak pernah berpakaian seperti apa yang bunga bakung miliki. Bunga bakung itu diberikan oleh Allah. Lihat rumput katanya, rumput di padang yang hari ini ada, besok masuk ke perapian, itu Allah dandani. Apalagi kamu manusia. Jangan khawatir dengan hidupmu. Kamu tuh lebih daripada segalanya, lebih daripada burung, lebih daripada bunga bakung, lebih daripada rumput di padang. Allah pasti pelihara. Kemudian Yesus kasih tips. Yesus ajarkan tentang prioritas. Karena itu katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini yang Yesus ajarkan tentang prioritas yang harus dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan untuk saudara dan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya gimana sih cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Maksudnya gimana saudara? Yang kita harus lakukan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya
apapun yang kita perbuat di sepanjang hidup kita, kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Kita harus mengutamakan kebenarannya. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Caranya mudah. Kalau kita seorang pengusaha umpamanya nih, kita seorang pengusaha, jadilah pengusaha sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak perlu tipu sana, kita nggak perlu tipu sini, kita nggak perlu bikin siasat itu ini supaya kita dapat banyak kerjaan, bisa dapat banyak order dengan cara-cara yang macam-macam. Tetap jadi anak Tuhan, utamakan untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita melakukan segala sesuatu nggak perlu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Karena yang kita lakukan semua, kita berpatokannya ke sana. Kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita jadi seorang pengusaha, seorang pedagang, kita berdaganglah seperti anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang benar. Kita nggak perlu ngebohongin konsumen, customer, nggak perlu untuk cari, hanya sekedar cari untung. Bilang ini, wah ini super nih, ini nomor 1 punya. Padahal kita menjualnya untuk KW2 atau KW3. Bukan seperti itu. Bukan ngebohongin untuk dapat untung. Sebagai anak Tuhan nggak seperti itu. Rugi dong kita dagang kalau kita harus jujur. Enggak. Kita bisa dapat untung tanpa ngebohong. Kita bisa dapat untung, bisa dapat kelebihan tanpa tipu sana tipu sini. Allah memberikan hikmat buat kita. Bukankah Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kamu harus tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati, dan kita harus cerdik seperti ular. Nggak perlu ngebohong kita dagang. Kita bisa dapat berkat. Ini yang Tuhan mau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, seluruh kehidupan kita, seluruh perjalanan hidup kita, kita harus mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Ini yang kita harus lakukan supaya kita bisa menjadikan Yesus di atas segalanya. Tetapi, saya katakan tetapi, dunia ini terlalu banyak liku-likunya. Dunia ini terlalu banyak pertentangannya. Dunia ini terlalu banyak jebakannya. Dunia ini terlalu banyak maunya. Ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan kepleset. Ini yang seringkali membuat kita, ketika kita ingin Yesus selalu nomor 1 dalam hidup kita, melorot jadi yang nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian. Saya kasih contoh yang mudah yang gampang. Berapa banyak di sini anak-anak Tuhan yang masih percaya sama angka 4? Ada yang percaya kalau angka 4 itu bawa sial? Hah? Enggak, luar biasa. Anak-anak Alberta pasti enggak. Tapi di luar sana, berapa banyak yang masih percaya sama angka 4? Takut loh, mobil kalau ada angka 4-nya, wah sih ini mobil bisa bawa celaka nih. Rumah, ada yang berani beli nomor 4? Biasanya kalau di komplek-komplek tuh jarang ada yang nomor 4. Iya kan? Nomor 4 dilangkain kan, kayak rumah saya. Nomornya 23 nih. Mungkin kalau diurut-urut jatuhnya 24. Ini semua akal-akalan supaya angka 4 itu angka bikin sial. Katanya 4 itu mati. Saya satu kali malam-malam saya pernah, saya pernah bawa mertua saya ke dokter. Bukan ke dokter, ke IGD. Waktu itu mertua laki-laki saya kalau nggak salah di sininya dadanya sakit. Jadi dia bergerak sedikit, dia sakit. Kita kan takut. Umurnya udah 80 lebih, sekarang udah kaucap lebih ya. 90 lebih, takut namanya orang tua. Jadi ya udah ya Pak, kita ke IGD biar dokter periksa. Nggak mau, saya paksa. Akhirnya dia mau, saya bujuk pergi ke IGD. Sampai di IGD diperiksa sama dokter. Mulai sempat diinfus apa nggak ya? Saya kurang tahu, lupa. Jadi pokoknya
harus di IGD untuk sementara waktu untuk diobservasi supaya bisa ketahuan ini penyebabnya apa yang bikin ini sakit. Tapi begitu diperiksa sebentar, nggak lama, pengen pulang. Enggak, papa mau pulang. Kenapa mau pulang? Enggak, pokoknya mau pulang. Saya nggak mau, apalagi mau diobservasi di sini. Mau nggak mau, akhirnya kita minta izin sama dokter bawa papa pulang. Saya pikir dia minta pulang, ya mungkin dalam pikiran saya, ya daripada gua di sini lama-lama keluar duit banyak. Tahu kan IGD? Itu kan masuk IGD mahal. Nggak dia apa-apain, dicolek sedikit aja setiap lebih loh, 1 juta lebih. Akhirnya saya pikir ya udahlah, namanya orang tua mau pulang, ya udah kita mau pulang ke rumah. Saya nggak tahu penyebab dia pulang awalnya apa. Tapi setelah beberapa hari kita ngobrol, baru saya ketahuan. Papa lu mau minta pulang, lu nggak ngelihat katanya. Di situ papa ditaruh di ranjang nomor 4 sih, di kamar nomor 4 sih. Itu sih kan mati, jangan-jangan papa ke situ sehat-sehat pulang udah mati. Dalam hati saya, ya ampun, saya pikir karena apa? Karena si itu kamar nomor 4. Nah, hal-hal yang begini kan sebenarnya hal tahyul, hal yang nggak masuk akal. Bener nggak? Hal tahyul ini kan bukannya udah mengalahkan Yesus, mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang Tuhan berikan yang ada dalam dunia ini itu baik adanya? Bener nggak? Coba lihat, saudara masuk ke rumah sakit atau ke hotel, pernah nggak nemuin angka 4? Gini, jarang, saya nggak ada. Sekalipun itu punya anak Tuhan, gedung itu, rumah sakit itu, tetap aja nggak ada angka 4. Ini loh yang saya maksudkan, dunia ini seperti ini, hal-hal seperti ini kayaknya biasa itu mah. Tapi ini bukannya mengalahkan Yesus, mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah saksikan di sini. Saya punya kenalan salah seorang gembala, ibu gembala. Ini ibu gembala ini punya bisnis, punya usaha sama suaminya. Satu kali ibu gembala ini naik mobil sama saya sambil ngobrol-ngobrol, dia bilang begini, Pak Wiwi, jangan nggak percaya, saya udah perhatiin, saya tuh nggak bakal pernah terima karyawan itu hari Selasa sama hari Sabtu. Saya bilang, emang kenapa Bu? Saya udah perhatiin, namanya anak buah saya masuk kerja hari Selasa sama hari Sabtu itu nggak bakal pernah awet, nggak bakal pernah sebulan, seminggu juga berhenti katanya. Kalau dia nggak seminggu berhenti, saya nggak berhentiin katanya. Ya itu memang udah tertanam di image ya. Saya bilang, ini ibu gembala lu percaya sama ginian? Bener nggak? Bukankah setiap hari yang Tuhan berikan itu baik adanya? Seingat saya, dia percaya Selasa Sabtu itu hari yang panas, itu bukannya kepercayaan kejawen, bener nggak? Kepercayaan Jawa seperti itu nggak? Karena anak buah saya itu yang namanya datang pulang kampung, datang ke kembali ke Jakarta ke tempat saya, itu nggak pernah mau jalan di hari Sabtu sama hari Selasa. Nggak dikasih sama orang tua katanya, bahaya. Ini hal-hal seperti ini. Ini kan semuanya menggeser akan kuasa Allah, menggeser akan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya dia ada di dalam top kehidupan kita, ada yang di nomor 1 dalam kehidupan kita. Itu akhirnya kita kalah sama angka 4, kalah sama hari-hari, belum lagi macam-macam banyak. Ini yang ingin saya ingatkan. Setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya percaya kita mau menjadikan Yesus di atas segalanya, mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tapi terkadang di luar sadar kita, Yesus Tuhan itu tergeser hal-hal dunia. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita kecolongan seperti ini. Ini nomor 1. Lalu nomor 2, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadikan Yesus di atas segalanya? Nomor 2, setelah saya pikirkan, kita harus punya komitmen pribadi kepada Yesus. Komitmen itu apa?
tanya dulu, antara kita menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita sama dengan kita komitmen kepada Yesus secara pribadi, itu sama nggak? Sama nggak, saudara? Antara kita menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita dengan kita komitmen kepada Yesus, itu sama atau enggak? Beda. Kedengarannya hampir sama, tapi berbeda. Kalau kita katakan, yang saya katakan, kita harus jadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita, itu menunjukkan kalau Yesus itu selalu nomor satu. Tapi kalau kita katakan kita harus punya komitmen pribadi kepada Yesus, itu menunjukkan Yesus itu segalanya. Komitmen seperti apa? Kita harus punya komitmen supaya kita ingin menyerahkan, ya Tuhan, ya Yesus, saya ingin serahkan, berkomitmen ingin serahkan hidup saya seluruhnya kepada-Mu. Saya pengen hidup sepanjang hidup saya mau berjalan, Bang. Saya pengen hidup sepanjang hidup saya bisa memuliakan nama-Mu. Ini namanya komitmen. Satu janji yang mengikat kita, satu tekad, satu apa ya namanya, yang keluar dari hati supaya kita ini bisa selalu bersama dengan Yesus, mengutamakan Yesus dalam segala hal. Ini komitmen. Tapi saudara, yang jadi pertanyaan, apakah komitmen itu bisa gugur atau bisa berubah? Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena banyak hal, bisa karena keadaan, bisa karena persoalan hidup dan lain-lain. Bisa berubah. Contohnya yang gampang aja, si Petrus. Petrus pernah komitmen nggak sama Yesus? Pernah. Waktu kapan? Waktu kapan? Waktu sebelum Yesus ditangkap. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum kejadian Taman Getsemani, Yesus kan bilang, Petrus bilang begini, sekalipun semua orang meninggalkan kamu, Guru, aku sekali-kali tidak. Ini komitmen si Petrus. Dia janji, aku gak bakal pernah meninggalkan kamu, Guru, sekalipun semua orang meninggalkan. Janji Petrus. Tapi kenyataannya apa? Waktu Yesus ditangkap, bukan cuma meninggalkan, dia menyangkal. Ini komitmen dia udah gugur, ini komitmen dia udah berubah. Hal-hal yang seperti ini yang gak terduga, kita nggak tahu. Beruntung Petrus, Allah pulihkan hubungan. Beruntung. Ini yang perlu kita jaga. Sekalipun kita berkomitmen, punya komitmen kepada Yesus, tapi harus kita jaga komitmen itu. Jangan biarkan keadaan, jangan biarkan persoalan, jangan biarkan hanya karena kebutuhan hidup, jangan biarkan karena masalah keuangan, masalah jodoh, itu menggugurkan komitmen kita. Karena hidup ini penuh dengan kompleks. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu nomor 3 yang terakhir adalah kita harus belajar tetap setia. Tetap setia. Antara komitmen kepada Yesus dengan tetap setia, itu sama nggak? Sama nggak, saudara? Tetap beda. Kalau saya udah tanya gini, udah tahu ibu jawabannya. Pasti beda. Tetap beda. Antara komitmen kita kepada Yesus dan belajar tetap setia kepada Yesus, itu beda. Bedanya gimana? Komitmen itu sebuah janji, tekad hati kita kepada Yesus. Tapi kalau tetap setia, itu adalah satu tindakan untuk menjaga agar komitmen itu bisa terus berlangsung. Hubungan kita, janji kita dengan Tuhan itu bisa terus berlangsung. Temboknya satu, tiangnya satu. Tetap setia. Ini yang harus kita ingat. Tetap setia itu bukan sesuatu yang mudah.
Tapi tetap sesetia itu bisa kita perjuangkan supaya komitmen kita bisa terus berjalan. Contohnya gimana? Yang gampang gak saya jelasin. Saudara ingat peristiwa Daniel? Daniel itu dia komitmen sama Tuhan. Tuhan, dalam satu hari saya akan berdoa 3 kali menghadap Allahnya 3 kali, pagi, siang, sore, selalu. Itu komitmen dia, pribadi dia dengan Allah, dengan Tuhan. Lalu keluar undang-undang peraturan pada zaman Raja Darius. Itu undang-undang itu dibuat juga sebenarnya buat ngejebak si Daniel ini. Undang-undang itu bunyinya kurang lebih untuk beberapa saat ini itu orang nggak boleh berdoa kepada Allah lain selain kepada Allah Darius, Allah yang ada di Babel sana. Bukankah ini menjebak? Kalau si Daniel ketahuan dia berdoa, dia akan dihukum, dilempar ke gua singa. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia tetap setia. Dia tetap setia. Ini loh yang ingin saya jelaskan. Sekalipun ada halangan besar, sekalipun ada tantangan besar, sekalipun ada sanksi yang luar biasa, kalau dia menjalankan komitmennya, dia tetap setia. Ini yang harus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadikan Yesus di atas segalanya dalam hidup ini, kita harus tetap setia dalam hidup ini. Harus tetap setia. Karena kita nggak selamanya jalan bersama Yesus itu enak-enak aja. Nggak selamanya mengikut Tuhan itu kita santai-santai aja. Diberkati terus. Terkadang itu badai suka menerjang, menerpa kita. Itu ombak laut yang bergulung-gulung selalu menghantam kita. Tapi kalau kita nggak punya kesetiaan, itu akan menjatuhkan kita. Sama seperti akhir-akhir tahun-tahun terakhir di hidup saya. Saya perhatikan tahun-tahun terakhir di hidup saya, sejak mulai COVID sampai sekarang, itu badai kencang sekali. Saya ditipu orang habis-habisan. Tuhan izinkan saya sempat sakit sampai saya cuci darah. Ini yang terjadi. Selain udah cuci darah di Spanyol, cuci darah sampai kemarin, ada aja saya kena stroke total, plek. Saya ketimpa lagi dibohongin orang, istri saya dibohongin orang. Bahkan terkadang yang ngebohongin kita tuh bukan orang lain, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sampai saya berpikir begini, Tuhan, apa karena saya nggak kurang melayani buat Tuhan? Ini orang yang ngebohongin saya, dia punya gereja, udah itu dia, waduh luar biasa sama Tuhan. Kenapa harus kena saya? Apa saya dikorbanin untuk mereka? Sampai saya timbul pikiran seperti itu, saking saya down. Tapi saya tahu pikiran saya itu salah. Tuhan udah mengingatkan. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan sayang, tetap sayang sama saya. Kamu aja bodoh. Kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa kamu mau dibodohin seperti itu? Karena saya terlalu naif ya. Saya apa sih ya? Lu terlalu baik. Iya, lu. Ya mestinya lu gua gitu. Sampai saya berpikir seperti itu. Saya pikir enggak mungkin Tuhan ngebelain dia, Tuhan korbanin saya. Enggak seperti itu. Tuhan juga sebenarnya mau saya jangan sampai jatuh seperti itu. Karena kebodohan saya. Karena hati saya yang gimana gitu. Benar. Ada yang tadi siapa bilang? Karena hati baik. Benar. Itu pengaruh ke saya. Sampai saya berpikir, wah, hati-hati dengan punya hati yang baik. Enggak boleh kepada setiap orang kita tuh selalu baik. Pikiran yang salah. Tuhan bilang kita berbuat baik kepada orang yang susah, yang perlu pertolongan, bukan kepada yang gini-ginian. Sampai saya tuh bergumulnya tuh luar biasa.
Tapi beruntungnya apa? Saya nggak tinggalin Tuhan. Saya tetap komitmen, saya belajar tetap setia. Ini yang jadi tiang bagi kita. Ini yang menopang supaya kita bisa tetap jadikan Yesus di atas segalanya dalam hidup kita. Ada lagu yang melukiskan tentang hal ini. Saya boleh undang pemusik sama sinyal. Saya ingin nyanyikan lagu ini sekalian ingin menutup khotbah saya di hari ini. Saudara, kita patut untuk mewujudkan apa perkataan Yesus. Kita patut untuk mewujudkan bahwa Yesus harus ada di atas segalanya bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Yesus telah berkorban buat kita. Yesus telah tebus dosa kita. Yesus telah berikan keselamatan untuk kita. Yesus telah lakukan itu terlebih dahulu buat kita. Kalau Yesus sampai katakan, jadikan aku di atas segalanya dalam hidupmu. Kalau Yesus katakan, jadikan aku di atas segalanya dalam hidupmu, itu bukan satu hal yang berlebihan. Enggak sama sekali. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
ya Bapa. Kami ingin tetap cinta, kami ingin tetap setia kepada Yesus Kristus. Bukan karena apa-apa, tapi karena Yesus begitu mengasihi kami. Yesus mau berkorban di atas kayu salib buat kami. Yesus mau menebus dosa kami. Yesus telah melakukan itu terlebih dahulu buat kami. Kalau di pagi hari ini kami mendengarkan apa yang Yesus katakan, jadikan aku di atas segala-galanya dalam hidupmu. Jadikan aku di atas segala-galanya dalam hidupmu. Itu bukan satu permintaan yang berlebihan. Karena apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup ini, itu jauh melebihi daripada semuanya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu di pagi ini yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadikan Yesus di atas segalanya dalam hidup ini. Kami harus buat Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Kami harus punya komitmen pribadi kepada Yesus, dan kami harus belajar tetap setia kepada-Nya. Terima kasih Bapak untuk mengingatkan hal ini kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan merayakan, mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib, akan penebusan dosa kami, akan kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah kepada kami. Kami akan makan sehidangan dengan Yesus Kristus. Biarlah ini semua akan mengingatkan kepada kami betapa kami begitu berharga bagi, betapa Yesus mengasihi kami dan mau berkorban buat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sebentar lagi Bapa telah izinkan dan layakan kami semua untuk mengikuti meja perjamuan kudus-Mu. Dan biar ini semua terus akan menjadi pegangan dan pengingat di dalam hidup ini bahwa kami dikasihi oleh Yesus, bahwa hidup kami akan selalu menang bersama darah dan ilmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk menempati posisi masing-masing. Yesus setia, Dia sama kita. Dalam segala susahku,
kita masing-masing secara pribadi berdoa. Satu beban yang teringat saat ini, karena Yesus berdiri di hadapan kita masing-masing. Dia memegang bahu kita, Dia menggenggam tangan kita, Dia menghapus air matamu, Dia duduk diam di sisimu dan tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Satu pokok doa yang terlintas saat ini, sampaikan kepadanya. Dia tahu perasaanmu dari lubuk hati yang terdalam. Dia tahu perasaan bersalahmu. Dia tahu perasaan tidak berhargamu. Dia tahu perasaan diremehkanmu. Dia tahu luka hatimu. Yesus memeluk kita secara pribadi masing-masing pagi ini. Kesetiaannya tidak pernah diragukan. Sekalipun badai menerjang, Dia berdiri bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Kalau pagi ini kita masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, ini bukan karena sekedar kita mau datang ke gereja, tapi karena kita masih punya kesempatan, dan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita, masih lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh iman dan percaya, dengan lebih lambat. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sabar kita. Yakini pujian ini keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Segala susahku, Manusia bisa meninggalkan kita, selalu menghiburku. diri kita sendiri bisa mengecewakan kita. Yang mengerti Hanya Yesus, hanya Yesus. tetesan air mata, waktu
Bapa di dalam surga, pagi ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Kami punya Tuhan yang setia. Sekalipun kami mungkin tidak setia, sekalipun kami pernah meragukan Engkau, sekalipun kami melakukan dosa yang sama dan jatuh berulang-ulang kali, tapi Engkau tetap setia mendampingi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami orang-orang berdosa, kami yang masih dilayakkan, disucikan, dibenarkan karena darah dan tubuh Kristus. Pagi ini kembali kami sudah menjadi benar, kami sudah menjadi suci, kami sudah menjadi kembali layak di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena tubuh dan darah Kristus menjadi satu di dalam diri kami. Bapa di dalam surga, kami percaya penyakit kami sudah Tuhan sembuhkan, solusi sudah Tuhan berikan bagi masalah kami, penghiburan dan kekuatan Tuhan berikan dalam setiap langkah kami, pendampingan, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus pun turun di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang berhasil, tangan-tangan yang produktif. Pikiran dan persepsi kami menjadi pikiran yang kreatif, selaras dan harmonis dengan apa yang Tuhan mau. Pimpinan dan penyertaan Roh Kudus tumbuh di dalam diri kami, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan untuk saat ini saja Tuhan, tapi justru di luar sana, ketika kami harus kembali menjalani hidup kami dalam hidup nyata sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah Tuhan sucikan, sudah Tuhan putihkan kembali, putih seperti bulu domba. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menjalani hari bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, boleh berdiri di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang akan memberikan dengan transfer boleh mengangkat gadgetnya masing-masing. Yang memberikan secara amplop fisik juga bisa mengangkat di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang di lantai 2 bisa bergabung dengan di lantai 1 jika ingin memasukkan ke dalam kotak persepuluhan. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih Bapak, kalau pagi ini kami masih bisa membawa persembahan persepuluhan ke dalam pundi-pundi rumah Tuhan. Kami tahu kami bisa mengembalikannya karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin belajar taat, kami ingin belajar setia, kami ingin mengembalikan apa yang memang milik Tuhan, karena kami juga percaya Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengelola sisanya bagi kebaikan dan kesejahteraan diri kami dan keluarga kami, terlebih dari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan dengan percaya dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Dipersilakan untuk kanan depan saya, diikuti kiri belakang sampai kiri belakang depan saya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
Yesus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada pembaca pengkhotbah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di Alberta? Gak ada ya semua, jemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI hari Selasa pukul 10 pagi, hari Selasa 8 Juli 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Yuk ajak keluarga, tetangga, teman saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu 12 Juli 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 13 Juli 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunaka Sutejo. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Siska Waruwu, Saudari Abigail Darling Francis Kristiani, PDM Wiwi Karta Elia, Ibu Hana Lim. Pada Saudari Siska Waruwu, silakan berdiri. Mungkin saudara boleh memberikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dana diakonia, terima kasih kepada Diakan Pur untuk dana diakonianya bulan Juli. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta, bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak teman, keluarga, atau saudara untuk beribadah bersama di Alberta. Bisa melalui WA atau kunjungan ataupun telepon. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali satukan hati kami. Kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pagi ini Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah Tuhan untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami juga boleh duduk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami menjadi kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semua pengorbanan, untuk kasih karunia-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan untuk hamba-Mu PDM Wiwi Karta Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga yang melihat segala kehidupannya Tuhan, seluruh aspek kehidupannya Tuhan, hatinya Tuhan,
hanya untuk Engkau ya Bapa. Kalau pada MWW juga di dalam pergumulan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang tolong Tuhan Yesus. Engkau tetap berikan hati yang setia Tuhan, hati yang tetap berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Engkau memberkati pelayanan PDMWW Tuhan, dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Surgawi, Kau berkati juga seluruh keluarga besarnya, istrinya, anak mantu cucunya, semuanya juga Tuhan yang berkati ya Bapa. Kiranya semua keluarganya Tuhan boleh tetap melayani di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu Alberta ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk seluruh jemaat yang setia ya Bapa untuk hadir di ibadah kami pagi ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh punya tempat ibadah yang nyaman Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada dimanapun juga Tuhan, Engkau tetap hadir Tuhan Yesus, baik di gereja kecil ataupun di gereja besar Tuhan Yesus. Engkau tetap hadir ya Bapa. Engkau tetap memberkati setiap ibadah yang berseru hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bugam kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa kalau pagi ini Bugam Mas ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Itu semua juga hanya karena kasih karunia-Mu. Kau memberkati Bugam dengan kesehatan, Kau memberkati dengan hikmat Tuhan, supaya Bugam juga tetap setia Tuhan, tetap punya kasih untuk melayani umat-Mu Alberta ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani pagi ini ya Tuhan. Kau memberkati dengan berkat yang khusus daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Bapa. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu tetap menyertai mereka Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun-tahun yang sudah Tuhan pimpin. Tuhan juga akan tetap pimpin untuk tahun-tahun yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mendengar, Kau melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang punya hati untuk bangsa ini ya Bapa. Kami berseru Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau serukan Tuhan, kami minta Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan yang ampuni bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan kami, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan tetap berseru Tuhan, tetap berdoa bagi bangsa ini Tuhan, agar terjadi pemulihan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Dimanapun Engkau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan bermasyarakatnya Tuhan Yesus. Tapi kami tetap Tuhan mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan lainnya, Tuhan juga akan tetap pimpin perjalanan pulang kami ya Bapa. Dimanapun kami beraktivitas Tuhan, jadikan kami berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk doa berkat sampai bersyukur Bapa.
angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk turun menjadi bagian dari setiap pribadi kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, pengampunan dan penyertaan, serta kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.